dengan bertanya kepada ustadz yang lain. Baik, kalau gitu kita kembali ke pembahasan surat Luqman ini, yang mana ini merupakan pertemuan lanjutan dari wasiat Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat Luqman. Kita udah ngebahas dari ayat 12 ya, karena memang wasiat Luqman Al-Hakim ini pembahasannya dimulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Adapun pembahasan yang sudah berlalu, kita udah membahas sampai ayat 15, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya yang kemudian patut untuk kita teladani, yakni Luqman mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jadi apabila kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh maksa kepadamu untuk kamu berbuat kemusyrikan, ya, menyekutukan Allah, ma laisa laka bihi ilmun, yang mana kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'hu, maka jangan kau taati. Di sini ada faidah atau kesimpulan yang luar biasa dari Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Allah tadi menyebutkan bahwasanya ma laisa laka bihi ilmun, ya, bahwasanya seandainya kedua orang tuamu memaksamu berbuat syirik, menyekutukan Allah, yang mana kau tidak punya ilmu tentangnya, maksudnya adalah bahwa segala perbuatan kesyirikan atau menyekutukan Allah, ya, arti bahasa kitanya, itu pasti nggak punya hujah yang kuat, tidak ada ilmu yang kuat di dalamnya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan atau penyekutuan terhadap Allah pasti tidak disertai dengan hujah atau argumen atau ilmu yang tepat. Gitu. Sama saja pelakunya apakah muslim ataukah orang-orang kafir. Oleh karena itu di agama orang-orang kafir, meskipun mereka maju dari segi duniawi, pas bagian ngebahas agama, akidah, keyakinan yang syirik itu, maka caranya adalah mendoktrin, memaksakan. Udah nggak usah tanya-tanya, pokoknya ini kayak gini, gitu ya. Nah, seperti itu. Akan tetapi di dalam agama Islam kan berbeda. Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi juga harus pikirkan tuh Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya apa. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah kalian merenungkan, memikirkan, gitu ya, Al-Quran itu? Jadi pikirkan. Setelahnya kita belajar tahsin, tajwid, gitu ya, cara bacanya. Tapi itu bukan puncak mempelajari Al-Quran. Masih luas tugas kita mempelajari Al-Quran. Selanjutnya kita renungkan, regepkan, pahami apa faidah yang ada di dalam ayat tersebut, artinya apa. Kemudian untuk pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari teh gimana, gitu. Seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah pun mewanti-wanti, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun, atau tidakkah mereka memikirkan tentang ayat-ayat ini. Jadi harus begitu. Maka oleh karena itu, ketika seseorang, beda halnya ketika seseorang berbuat kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah, maka paling banter hujah mereka, hujah itu artinya argumentasi atau dalil atau ilmu mereka, adalah bahwasanya ini merupakan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Udah gitu.
Dan tahukah ibu sekalian, bahwasanya perkataan tersebut itu terjadi sejak zaman dahulu, bahwa kalau para nabi menyadarkan umat-umat untuk mentauhidkan Allah, kembali kepada Islam yang sebenarnya, maka dari zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu, alasan mereka itu adalah bahwasanya cukuplah kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak atau nenek moyang kami. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah berfirman, kita sambil cek Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'an di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 170, Allah berfirman mengisahkan tentang dakwah para nabi, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, maka kemudian mereka, kata Allah, dari zaman dahulu selalu alasannya itu, argumen mereka itu, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Gitu. Maka Allah pun menyanggah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kalau seandainya nenek moyang kalian itu tidak menggunakan akal sehat mereka sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk, mau kalian ikuti juga? Seperti itu. Maka oleh karena itu di antara hujah yang biasa dilakukan ketika memang tidak ada ilmu. Allah nyatakan ketika ngebahas tentang wa in jahadaka ala an tusyrika bi, wasiat Luqman itu kan, kalau seandainya mereka berdua, orang tua itu memaksa kalian untuk berbuat kesyirikan, fala ma laisa laka bihi ilmun, yang memang tidak ada ilmu tentang itu, nggak ada argumen. Kadang orang maksa aja gitu. Oh, tanya ini alasannya apa? Oh, pokoknya kamu ikutin. Nah, itu doktrin. Gitu. Makanya orang-orang barat ketika sekarang mereka kritis berpikir, maksudnya selalu mendewakan akal gitu ya. Ketika didoktrin mereka nggak mau digitu-gituin. Sehingga akhirnya orang-orang barat itu kata sempat kalau nggak salah saya sampaikan di sini, kata apa yang disimpulkan oleh Dr. Muhammad Said Ruslan, ulama Mesir, menyimpulkan akhirnya orang-orang barat itu mereka bisa maju ketika meninggalkan agama mereka, orang-orang barat. Karena apa? Ya agama yang mereka anut mengharuskan mereka untuk tidak menggunakan akal sehat, doktrinitas. Ini kan bertolak belakang dengan kemajuan peradaban. Kalau pengen maju nggak bisa gitu tuh. Mereka harus kritis. Nah, oleh karena itu mereka memunculkan konsep sekulerisme. Pisahkan antara agama dan masalah publik. Jadi masalah agama pribadi aja, jangan bawa-bawa ke ranah apapun itu. Baik dalam keluarga, pemerintahan, masyarakat, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jangan bawa-bawa agama. Karena apa? Yang mereka tahu tentang agama mereka, ya ini kita ngebahas Islam. Tentang agama mereka, bahwa mereka harus dimatikan cara berpikirnya. Gitu. Akhirnya muncul orang-orang mereka kalau ditanya agama mereka menjawab agamanya itu, tapi ketika kemudian ditanya percaya Tuhan, enggak. Karena apa? Enggak masuk akal Tuhan bagi mereka, Tuhan versi mereka. Ya, yang enggak masuk akal itu adalah Tuhan versi mereka. Makanya ketika internet booming dan kemudian akses informasi bisa kemana-mana dan orang luar pun bisa mengetahui Islam dari sumbernya, bukan dari versi yang mereka gencarkan. Kan Islam versi mereka kan sama dengan teroris gitu kan, keterbelakangan, kekalahan. Emang di framing seperti itu biar nggak dideketin. Tapi kan zaman internet semuanya terbuka, berbondong-bondong lah mereka masuk Islam karena masuk akal tuh.
Kata Dr. Muhammad Syahir Ruslan, ai orang Islamah, kaum muslimin akan maju ketika kembali kepada agamanya. Beda orang barat, kalau kembali kepada agamanya didoktrin agama mereka maksudnya. Barangkali di antara ibu-ibu ya, bapak ibu ada yang pernah baca kisah kebangkitan itu apa di Prancis? Renaissance gitu ya. Renaissance itu kan di antaranya itu menggugat dominasi agamawan mereka yang kalau ada saintis, ahli ilmuwan itu dipenjara, ditangkap sampai dibakar. Karena apa? Bertentangan dengan kitab suci mereka. Yang mana kitab suci mereka kata Allah Subhanahu wa taala yuharrifunal kalima amma wadih. Mereka mengubah-ubah kalimat sebenarnya, firman Allah yang sebenarnya dari tempat-tempatnya, diubah-ubah kitab suci mereka. Gak ada jaminan dijaga, sehingga banyak karangan-karangan iklan kitab suci padahal kalangan orang. Kan karangan manusia mah bisa berarti atau bermanfaat di zaman ketika ditulisnya, tapi ketika ratusan tahun berselang kan kadaluarsa. Yang namanya manusia gak tahu masa depan. Ketika sains semakin kesini semakin maju, itu bertentangan dengan kitab suci mereka yang ditulis oleh agamawan versi ratusan tahun yang lalu misalkan. Tentu akan sangat berbeda. Maka apa yang terjadi? Gesekan terus, terjadi pembunuhan-pembunuhan antara agamawan yang dominan ketika itu dengan para ahli sains. Bertentangan. Karena apa? Itu bukan firman Allah. Begitu. Tapi kan Al-Quran mah beda. Anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surat Al-Hijr, bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Kata para ulama, di antara kekhususan kitab suci Al-Quran mah dijaga dari penyelewengan, perubahan tulisannya. Beda dengan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Nabi yang mulia, yang sangat terhormat, Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah limpah pada beliau. Kitab Injil itu tidak dijaga oleh Allah. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, semoga kesejahteraan tercurah limpah kepada mereka semua, alaihi wassalatu wassalam. Itu nggak ada jaminan dijaga. Kata para ulama, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah karena nabi-nabi terdahulu itu ada masanya. Ketika datang nabi yang selanjutnya, maka ajaran nabi sebelumnya itu diubah. Gitu. Dulu kitab Zabur ajarannya gitu. Ketika datang Nabi Musa diubah, udah beda lagi, nggak diamalkan lagi Zabur. Sekarang ke syariat ke Nabi Musa. Nabi Musa dengan Tauratnya. Terus ketika datang Nabi Isa alaihi salam, maka Taurat sudah tidak diamalkan lagi, seharusnya seperti itu. Amalkan Injil. Ketika Injil sudah terus beratus tahun berselang, datanglah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka Injil sudah tidak boleh diamalkan lagi. Langsung Al-Quran. Nah, Al-Quran mah dengan hikmah Allah, maha taunya Allah apa yang akan terjadi sampai akhir zaman, Allah menetapkan khusus Al-Quran itu untuk seluruh zaman. Khusus. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kembali dari ke sini, biasanya orang yang berbuat kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah, gak punya argumen. Gak punya argumen. Argumennya di mana? Ketika kita pengen misalkan sukses, bisnis sukses, berhasil, harus bawa-bawa tulisan-tulisan yang susah kita bacanya apa artinya, kemudian disimpan di dompet, misalnya biar jualan laku. Itu nyambungnya dari mana? Gitu. Jimat. Diilmiahkan dah susah. Itu contoh kecil. Gimana mau kita sukses, mau kita mendapatkan pertolongan atas segala urusan besar yang kita hadapi, tapi kita mintanya ke patung, di mana? Atau ke pohon keramat, itu di mana ilmiahnya? Nggak ada kan?
Ketika ditanya ilmiahnya nggak ada, maka biasanya akan menjawab, loh ini kan dari dulu juga kami seperti ini. Nah, bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna, kalau dalam surat Al-Baqarah kan gitu. Di dalam ayat-ayat yang lain juga seperti itu. Hampir sama. Alasannya seperti itu katanya. Nah, oleh karena itu, maka Ibu, ya Bapak, ketika kita mengajarkan anak kita untuk menjauhi syirik dan menguatkan akidah mereka, mengamalkan tauhid, pasti cara berpikir anak-anak kita atau cara berpikir kita yang mempelajari tauhid akan dibiasakan untuk berpikir secara akal sehat, akan dibiasakan. Oleh karena itu, dahulu kaum muslimin ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, belajar nanti Al-Quran, gitu ya, gimana para ulama menjelaskan Al-Quran tersebut, hadis, gimana ulama ahli hadis menjelaskannya, itu dibiasakan berpikir kuat ilmiah, sehingga akhirnya ketika mereka bekerja pun profesional ilmiah, ketika mereka meneliti pun ilmu sains atau yang lain ya, dibiasakan ilmiah. Maka ini anak kecil ketika kita bilang bahwasanya, nah, seandainya orang tua, gitu ya, seandainya kedua orang tua itu memaksa kamu untuk berbuat syirik, maka malai salah bihi ilmun, itu tidak ada hujah argumen dalam perintah itu biasanya. Fala tuti'huma, jangan kau mentaati keduanya. Gitu ya. Ini sengaja saya tekankan karena penting. Fala tuti'huma, jangan kau taati. Begitu ya. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya Bapak Ibu, ketika orang tua, misalkan ya, ada orang yang orang tua menyimpang, memaksa anaknya untuk melakukan perbuatan menyimpang lainnya, sambil mengancam, kalau kau tidak lakukan ini, kau kualat, hidupmu gak akan sukses, kau menderita. Orang tuanya mendoakan gitu, gara-gara anaknya gak mau melakukan penyimpangan yang dilakukan orang tua itu. Apakah akan berbahaya kepada anaknya? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena yang melarang kita mentaati orang tua yang memaksa kita berbuat dosa, yang melarang adalah Allah. Kemudian yang menyebabkan turunnya bencana, yang maha kuasa menurunkan bencana atau kualat, bahasa kitanya, bahasa desanya, yang mampu menurunkan bahaya, madarat, itu Allah. Hakikatnya dari Allah. Ketika orang tua mendoakan, padahal Allah melarang berbuat syirik, tapi orang tua maksa berbuat syirik dan mendoakan, kalau kamu nggak melakukannya, kualat hidupmu, misalkan nggak sukses. Maka kan itu semua dari Allah. Oleh karena itu tentu Allah tidak akan mengabulkan doa orang tua yang memaksa anaknya melanggar perintah Allah. Begitu ya, singkatnya gitu. Kemudian sempat juga saya terangkan bahwasanya ada sebagian orang curhat, dia udah sepakat, udah sumpah setia ke kelompok menyimpangnya. Ada kelompok menyimpang sesat yang mengharuskan sumpah setia atau baiat kepada pengikutnya. Tapi menyimpang kelompoknya. Nah, ketika teman saya ini konsultasi gitu ya, nanya, Ustadz, saya tidak udah sumpah setia, khawatir gimana-gimana kalau saya melanggar, keluar dari kelompok dia yang menyimpang itu. Jawabannya, yang nyuruh kita keluar dari penyimpangan adalah Allah. Maka ketika kita melanggar sumpah setia atau baiat menyimpang tersebut, dengan di dalam isi baiatnya akan menyebabkan kita dapat bahaya, madarat kalau melanggar sumpah ini, itu kan sebenarnya Allah yang menurunkan madarat, Allah yang maha kuasa maksud saya. Maka ketika Allah menyuruh kita tidak melakukan penyimpangan, keluar dari kelompok penyimpangan, artinya maka sumpah itu tidak berlaku lagi, nggak akan bahaya bagi kita. Begitu, jangan ragu-ragu. Yang penting kita kembali kepada Allah, sang penggenggam segala kebaikan dan kejelekan, yang mengatur segala bahaya ataupun kesuksesan. Itu Allah. Tetapi balik lagi ke ayat sini, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kau taati kedua orang tua kalau memaksa melakukan penyimpangan, kesyirikan dan yang lainnya. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap kau pergauli atau bergaul atau
ia berakhlak dengan kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika kita tidak mentaati, maka cara menghindarnya pun jangan sambil memaki, kan tidak boleh tentunya. Misalkan, nah, ini pakai ini jimat ini, ari mama sambil melotot, mama tuh tahu nggak ini tuh syirik, dilemparin ke mamahnya, misalkan bentanya itu dilemparin. Tentu ini dosa. Dia memang betul ketika menolak itu, tetapi dia mendapatkan dosa ya si anak ini ketika berbuat jelek. Gitu. Dia sudah benar tidak mentaati orang tuanya, tapi dia melanggar perintah Allah, wa shahibhuma, pergaulilah kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Maka konsekuensinya kita menolak dengan lemah lembut, karena kelemah lembutan adalah bagian dari berbuat baik kepada orang tua. Begitu ya. Nah ini oleh Luqman Al-Hakim diajarkan kepada anaknya, yang tentu kedua orang tuanya nggak mungkin memaksa anaknya berbuat syirik, tapi Luqman mengatakan sebagai seorang ayah, seandainya ada kedua orang tua memaksa kamu berbuat syirik, yang mana tidak ada argumen dalam kesyirikan itu sebenarnya kalau kau teliti, maka jangan kau taati, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'ruf, tetap pergauli dengan baik orang tua kepada orang tua baik. Bahkan kalau dikatakan di sini berarti yang memaksa anaknya berbuat syirik berarti orang kafir biasanya. Artinya seandainya ada orang tua seseorang ya, itu orang kafir sementara anaknya muslim, orang tuanya non-Islam, anaknya muslim, tetap ada kewajiban berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu ya. Yang ini pahalanya sangat besar sekali. Nah, kemudian Luqman pun melanjutkan wasiatnya, ya bunayya innaha iltakum misqala habbatin min khardal. Wahai ananda, sesungguhnya intaku mithqala habbatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Di sini di ayat 16-nya ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Luqman Al-Hakim, sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam surat Luqman ayat 16 ini, mewanti-wanti bahwasanya wahai ananda, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi atau seberat debu terkecil, sekolah khardal itu benda terkecil ya, dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, kata Luqman, pasti Allah akan mendatangkannya sebagai balasan, akan menghisabnya, menghitungnya, membalasnya. Dan sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui, latifun khabir. Maha halus maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu bagaimanapun kecilnya. Dalam hal yang sehalus mungkin, sekecil apapun Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha halus gitu singkat. Latifun khabir. Kata Syekh Profesor Abdul Razak Al-Badr menyimpulkan dari ayat tersebut bahwasanya pengaruh iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sangat besar. Jadi ketika kita mengetahui nama Allah Latifun Khabir, itu kan nama Allah. Kemudian sifat-sifat Allah, Latif itu maha mengetahui hal yang terkecil, dan Khabir juga maha mengetahui secara umum. Jadi yang kecil maupun yang besar Allah tahu. Apa yang lalu atau yang sedang terjadi atau yang akan datang Allah Maha tahu.
Nah, itu adalah bagian ketika seseorang meyakini itu, mengetahui itu, iman terhadap nama dan sifat Allah tersebut, maka akan menghasilkan pengaruh yang sangat besar terhadap kebaikan seorang hamba atau amalan hamba tersebut. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, ketika seorang hamba Allah itu makin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan semakin takut kepada Allah. Yang mana takut tersebut akan menyebabkan dia semakin semangat untuk melakukan ibadah agar terhindar dari azab Allah, dan akan menyebabkan seorang hamba semakin jauh dari maksiat, pelanggaran, ya. Nah, itu kata Syekh Abdul Razak. Kemudian saya tambahkan lagi, dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya seorang hamba tatkala semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang sungguh sangat mulia, maka hamba tersebut akan semakin mencintai Allah dan akan semakin rindu untuk segera berjumpa dengan Allah. Maka kalau dapat kita simpulkan, ada dua hal keadaan keimanan seorang hamba kalau benar imannya. Pertama, dia semakin cinta kepada Allah. Yang kedua, semakin takut. Ini bersatu di dalam diri seseorang. Begitu. Karena kalau cuma takut saja, itu akan menyebabkan lari, Pak Bu. Contoh, orang kan takut misalkan ular kobra yang sangat besar, king kobra, kan gede. Saya mencontohkan itu karena saya pernah lihat, gede, ngeri. King kobra gitu ya, besar banget. Ular kobra yang kecil aja suaranya gitu, gitu ya. Ini yang gede, lebih gede lagi mendesisnya, lebih ngeri lagi. Ngeri. Tapi orang ketika lihat hewan berbisa besar, itu yang ada takutnya aja. Sehingga apa yang terjadi? Lari kan? Menjauh. Tapi kalau takut itu disertai dengan cinta, maka dia akan semakin mendekati yang dicintai itu, tapi hati-hati, khawatir yang dicintai itu marah. Gitu. Jadi hati-hati. Tapi itu muncul, dua hal itu harus seimbang. Kalau takut doang, maka nanti seperti melihat ular kobra, melihat harimau, itu kan ngeri. Takut harimau gede. Gitu ya. Itu orang lari, bukannya malah respect ke harimau, tapi lari, khawatir. Tapi kalau disertai cinta, nah itu mah kepada Allah. Takutnya ada, tapi cintanya luar biasa. Demikian juga kalau cinta doang, itu keliru. Kalau seseorang hanya ada cinta dalam dirinya, tapi nggak ada rasa takut kepada yang dicintai, apa yang terjadi? Ngelunjak. Menganggap enteng. Kehendak dia aku cinta, misalkan cinta seseorang gitu ya, cinta sesuatu, tanpa khawatir dia itu akan marah, maka kita akan menyepelekan. Kalau kita sebagai hamba biasanya akan seperti ini, ketika berbuat dosa, biar berbuat dosa juga, nanti Allah mengampuni kok, terus berbuat dosa, karena nggak disertai dengan rasa takut bahwa selain Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah pun syadidul iqab, keras siksanya kepada orang yang disiksa. Begitu. Nah, ini dari kecil sudah diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardal. Wahai ananda, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan, amalan yang itu sebesar debu yang ada di batu yang hitam atau di langit yang luas sana, tapi amalnya sebesar debu gitu ya, kecil. Atau di dalam bumi yang begitu padat ini, tanah yang kita pijak ini kan padat. Kalau kita mau masuk ke dalam tanah harus gali dulu. Misalkan amalan itu kecil sebesar debu tapi di dalam bumi, maka ketahuilah bahwasanya ya'ti bi Allah. Allah akan memberikan balasan pada amal itu, baik balasan baik kalau amalan itu baik, dan balasan yang buruk kalau amalan itu jelek. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu,
harus mulai diajarkan kepada anak kecil sesuai usianya. Gitu. Tentu dengan bahasa yang disesuaikan. Beda ketika kita bicara dengan anak balita dengan ketika kita bicara dengan anak-anak yang udah berumur 11 tahun, 12 tahun. Begitu. Syekh Abdul Razak kemudian mencontohkan, ya, bahwasanya misalnya kita mengatakan, "Nak, jangan kau melakukan itu, jangan kau lakukan itu." Nah, ketika melarang seperti itu, maka jangan kesankan bahwa larangan itu ketika ada kita saja sebagai orang tua. Nah, lihat, ini papa lihat kamu ya, kamu jangan melakukan pelanggaran itu, ini papa lagi lihat. Nah, jangan seperti itu seharusnya. Tetapi arahkan bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan itu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, wahai anak, hei anakku, ayo kita sholat dan jangan berbuat sesuatu yang diharamkan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu melihat kamu dan maha tahu apa yang kamu lakukan, dan segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu melakukan hal yang jelek, meskipun halnya itu sedikit tersembunyi gitu ya, maka Allah maha tahu. Tentu ya, itu ya contoh aja. Jadi arahkan kepada Allah. Ini sempat kita bahas juga di pertemuan yang lalu. Penekanannya adalah bahwasanya kepada anak kecil pun kita harus mulai mengenalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tahu apa yang kita lakukan meskipun halnya tersembunyi ataupun sesuatu yang kecil. Begitu. Nah, ini teh Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mulai dikenalkan kepada anak kecil sejak anak-anak masih kecil. Gitu ya. Apalagi anak kecil misalkan ketika belajar juz amma, ada kan surat Al-Zalzalah. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, ketika mengajarkan surat Al-Zalzalah itu kan bisa juz amma, surat-surat pendek. Alangkah bagusnya kalau seorang pengajarnya atau ustadznya juga menerjemahkan. Jadi diwakili itu ketika kita orang tua nggak sempat ngobrol dengan anaknya. Nah, kalau perbuatan jelek itu Allah Maha tahu. Kadang saking sibuknya orang tua, bahkan seringnya saking sibuknya orang tua, itu nggak sempat ngajak dialog seperti itu. Tapi kewajiban orang tua tersebut akan tertunaikan, diwakilkan kalau seandainya anak kita dititipkan ke orang yang memang bagus dalam mengajar agama. Jadi kewajiban yang seharusnya pada kita sudah terwakilkan. Makanya berbahagia kalau Bapak Ibu punya akses ke tempat pendidikan yang bagus, Islami, dan penekanan akidahnya kuat. Karena kewajiban yang seharusnya kita mengajarkan akidah kepada anak itu bisa diwakili oleh lembaga tersebut, gitu ya. Misalkan ketika ustadznya bilang mengajarkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Biasanya kan sekolah Islam selalu belajar juz amma seperti itu. Diterjemahkan sama ustadznya teh. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji terkecil apapun, maka dia akan melihatnya kembali nanti di akhirat. Akan dihisab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat jelek meskipun sebesar debu, maka dia akan melihatnya kembali nanti balasannya di akhirat. Nah, udah mulai diajarkan anak kecil itu seharusnya. Nah, bagi kita yang sudah dewasa, ya, kalau cuman dengar seperti itu saja, seolah-olah itu sepintas aja, gitu. Biasa aja. Tapi beda kalau itu terus diulang-ulang dari kecil, bahkan bisa menjadi semacam tanda kutip doktrin terus dari kecil. Allah Maha Tahu. Tapi ini sebaik-baik doktrin daknya gitu, bahwa Allah teh Maha Tahu. Sampai masuk ke alam bawah sadar, istilah mereka psikolog, sampai masuk ke alam bawah sadar karena dari kecil udah diperkenalkan gitu. Maka semakin menguat ketika dewasa. Dan kita orang-orang dewasa tinggal merenungkannya, mengingat kembali bahwa Allah Maha mengetahui sekecil apapun amalan kita. Jadi nggak ada istilah
percuma, itu mah amalnya terlalu kecil, tanggung nanti aja deh. Nggak ada istilah gitu. Kalau bisa melakukan amalan sekarang yang kecil, kalau bisa sekarang lakukan, nggak ada istilah itu cuma sepele, tidak bisa. Karena itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Karena kita belum tentu juga nanti masih berumur, begitu ya. Nah ini teh dari kecil diingatkan. Kemudian juga dari wasiat tersebut ini merupakan metode pendidikan keyakinan bahwasanya terkait dosa besar mulai dikenalkan ke anak kecil seperti la tusyrik billah gitu kan di awal pembahasan kita dahulu, bahwa Luqman mewanti-wanti kepada anaknya jangan berbuat kesyirikan karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar, kata Allah gitu. Kemudian juga dibahas di dalam wasiat selanjutnya ayat 16 ini bahwasanya perbuatan sekecil apapun ya, dosa sekecil apapun itu tetap akan ada balasannya gitu. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, selanjutnya Luqman memberikan nasihat tentang adab. Kalau tadi kita lebih ke akidah ya, sekarang tentang adab. Di ayat selanjutnya Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya, afwan, salat dulu ya. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi. Wahai ananda, laksanakanlah sholat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah gini, sholli, sholatlah, gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab Al-Quran, Allah menggunakan kata aqimis sholah, tegakkan sholat. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia tegakkan. Artinya apa? Artinya pelaksanaan sholat, perintah melaksanakan sholat dari Allah, maksudnya adalah melaksanakan sholat atau menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya ditegakkan. Artinya dilakukan sebaik-baiknya, bukan hanya sebatas laksanakan gitu aja, bukan. Jadi bukan hanya sebatas tunaikan kewajibanmu saja, yang penting sudah melaksanakan, bukan. Tetapi juga harus sempurnakan pelaksanaannya, karena ada orang yang melakukan sholat, tapi Allah menganggapnya tidak sholat. Rasul menganggapnya tidak sholat, padahal sholatnya udah, gitu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang melaksanakan sholat 60 tahun, tapi Allah tidak menerima satu rakaat pun. Tentu kabar dari Rasul ini untuk menunjukkan bahwa tidak hanya sebarang sholat yang Allah kehendaki itu, yang Allah inginkan dari perintah tersebut, tapi sholatnya betul enggak. Nah mari kita lihat riwayat yang lain, maksud 60 tahun sholat tidak diterima itu yang kayak gimana. Di dalam riwayat yang lain, pernah Rasulullah SAW sedang di Masjid Nabawi dengan para sahabatnya, melihat ada orang masuk mau ikut gabung di majelis tersebut. Dia sholat, kemudian sholat, setelah selesai sholat datang kepada Rasul, dan Rasul melihat sholatnya orang itu. Datang kepada Rasul mengucapkan salam, maka Rasul menjawab, dan Rasul pun bersabda, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal tadi teh udah. Gitu. Tapi Rasul menganggapnya kamu belum sholat. Artinya sholat tadi tidak sah. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan, ada orang melakukan sholat, sudah sholat nama, tapi Allah dan Rasulnya menganggap tidak sholat. Artinya apa? Bahasa fikihnya sholatnya tidak sah. Jadi, mari kita sedikit lebih rinci kenapa Rasulullah menganggap orang itu tidak sholat, bahwa ketika sholatnya ternyata orang tersebut sholatnya terlalu cepat. Ada rukunya, ada sujudnya, ada kemudian tahiyat akhirnya, tahiyat awalnya, tetapi terlalu cepat. Makanya setelah itu kemudian Rasulullah orang tersebut sholat lagi. Setelah selesai sholat balik lagi kepada Rasul. Kata Rasul bersabda dengan sabda yang sama, sholat lagi, kau belum sholat tadi nggak sah sholatnya, bahasanya gitu ya. Sholat lagi, pas yang ketiga kalinya disuruh lagi ulang, kamu belum sholat, tadi nggak sah. Maka orang tersebut baru yang ketiga kali mungkin capek ya, langsung bilang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tidak tahu cara sholat lain selain ini.
Da abi mah salat teh kieu dari dulu juga. Oh, kalau gitu mah baru kemudian diajarkan tawadunya Rasul, diajarkan. Kalau engkau salat menghadap kiblat, kemudian bertakbir takbiratul ihram, kemudian setelah itu ruku hatta tatma'inna raki'an. Ketika ruku kamu tumakninah rukunya. Nah gitu. Tumak ninah teh apa Bapak Ibu? Tumak ninah teh ketika kita ruku, membaca bacaan terpendek ketika ruku itu dalam keadaan ruku, karena sebagian orang membaca bacaan ruku itu sambil bergerak. Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi sami Allah, itu sambil gerak, enggak diam dulu bacaannya gitu. Kebayang ya punya? Jadi ruku nate tidak tumak ninah bahasa fikih nama. Artinya tumak ninah itu ketika kita membaca bacaan terpendek ruku harus dalam keadaan diam ruku, tidak sedang bergerak. Apa bacaan terpendek ruku? Kalau kata ulama fikih, pokoknya masuk ukuran bacaan subhanallah gitu. Tapi maksud lebih jelasnya adalah seukuran membaca bacaan terpendek ruku. Apa bacaan terpendek? Subhanallahil azim. Ada tambahan wa bihamdih boleh. Itu panjangnya kan, ini bacaan terpendek apa? Subhanallahil azim. Nah, ketika Bapak Ibu ruku itu baca subhanallahil azim itu sedang tenang ruku, diam. Karena ada sebagian orang saking cepatnya sholat baca subhanallahil azim tapi sedang sambil bergerak, antara dia mau ke ruku subhanallahil azim sambil bergerak naik lagi ke atas gitu, sami Allahu liman hamidah. Itu tidak tumakninah. Tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama asli. Ulama asli tahu ya. Kenapa saya tekankan ulama asli? Karena kan viral beberapa tahun yang lalu sholat tarawih menit cepat gening Bu. 24 rakaat tapi 8 menit ya geningan. Gitu. Ditanya ininya imamnya, hari ini teh sesuai ajaran Islam? Jawabannya, ini sudah benar sesuai Islam gitu. Dipikir Gusti Abdi teh, kok bisa dia mengklaim sesuai ajaran Islam? Pas dilihat videonya, oh nya ada rukunya, ada sujudnya gitu ya, ada tahiyatnya ada, tapi yaitu rukun tumak ninahnya nggak ada. Nah ini mungkin yang dia maksud sesuai ajaran, jadi rukunya ada, kan ya cepat memang. Nah itu mah itu sesuai dengan hadis ini, bahwa itu tidak sah. Nah begitu, maka Luqman mewanti-wanti kepada anaknya, aqimis sholat, wahai ananda, betulkan, laksanakan sholat. Bukan cuman sekedar seolah-olah sudah melakukan padahal tidak sah, jangan gitu, tapi benarkan, laksanakan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan ajak kepada perintahkan, ajak orang lain berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan laranglah orang lain dari kemungkaran. Kemungkaran itu kejelekan menurut versi agama, jelek menurut agama, itu kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, kemudian sabar atas apa yang menimpamu ketika kau sholat, ketika kau mengajak pada kebaikan, melarang kemungkaran. Kata Luqman, wasbir ala ma asabak, sabar terhadap apa yang akan menimpamu. Karena ketika orang hendak melaksanakan sholat, kita butuh sabar. Ketika kita memerintahkan orang lain ngajak kebaikan, kita berusaha sabar. Pasti ada yang menentang, menyanggah, membantah, atau menjelek-jelekan, atau menjegal, dan sebagainya. Ada. Apalagi melarang dari kemungkaran. Oh, makin banyak lagi. Maka kata Luqman, wasbir, sabar. Nanti apa yang akan terjadi? Disiapkan dulu mentalnya, Ibu. Bahwasanya ketika kamu sholat, akan ada sesuatu yang harus disikapi dengan kesabaran. Ketika kamu ngajak pada kebaikan, siap-siap, sabar gitu. Ketika kamu melarang kemungkaran, siap-siap, sabar. Jadi semua apa yang diwasiatkan itu harus disertai kesabaran. Ayo sabar ketika sholat, gimana gitu? Diam atau gimana, kan ada image sabar itu cicing gitu ya. Jadi sabar itu diam. Padahal sabar dalam sholat itu adalah lakukan sholat itu sabar. Karena kata para ulama di antara Ibnu Qayyim dan Syekh Utsaimin, bahwa sabar itu, maksud sabar itu mencakup 3 hal. Sabar itu mencakup 3 hal. Pertama, sabar dalam mentaati Allah, mentaati perintah Allah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah itu sedang sabar itu sebenarnya. Karena sebagian orang kan identik sabar itu kalau ada musibah ya sabar, gitu kan?
Tapi ternyata sabar itu, perintah sabar dalam agama adalah sabar dalam mentaati perintah Allah. Jadi ketika kita sholat tuh harus sabar. Sabar apa? Terhadap segala gangguan, rasa malas dan sebagainya. Sabar terus lakukan. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, itu pertama. Yang kedua, sabar itu adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ketika kita menjauhi dosa kan butuh sabar. Nah itu sabarnya itu dengan cara berusaha terus menghindar. Bukan diem gitu ya. Loh, kamu diam kok kamu tetap di diskotik misalkan. Kan saya sabar diam gitu di diskotik ini. Bukan gitu maksudnya. Sabar juga ada dalam artian sabar dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu sabar. Kemudian yang ketiga, nah yang ini yang banyak dipahami, bahwa sabar ketika ada musibah. Nah itu jelas ya. Itu image atau gambaran sabar yang sering kita dapatkan. Sabar kalau ada musibah. Begitu. Wasbir ala ma asabak, sabar wahai ananda atas apa yang akan menimpamu nanti ketika itu dilakukan, ketika nanti sholat, ketika kamu ngajak orang lain kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kata Syekh Abdul Razak, ya, penting kita mengajarkan anak untuk mengajak kebaikan ke teman-temannya. Karena apa? Itu sebagai solusi agar anak kita nanti tidak diajak pada kemungkaran. Jadi orang yang ngajak kebaikan biasanya nggak diajak kemungkaran. Biasanya gitu. Orang yang kelihatannya alim, soleh, gitu ya, penampilannya bagus, itu temennya nggak akan ada yang mengajak ke diskotik, nggak ada. Secara normal begitu, tapi teman yang paling bobrok maksa ada gitu. Tapi secara umum seperti itu, karena udah tahu, ini nggak akan sinkron nanti sama teman-teman jeleknya itu, gitu. Masa saya ngajak mabuk ke ustadz misalkan, kan dari awal udah ini, ya meskipun ada sebagian ustadz menyimpang mabuk misalkan. Seperti itu. Tapi dari awal sudah ada benteng tuh anak itu. Ngajak kepada kebaikan, menyuruh kemungkaran gitu ya. Kalau bahasa kitanya, anak yang punya jiwa untuk ngajak orang lain pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, biasanya anak yang seperti itu jarang dibully. Karena pembulian itu terjadi ketika yang membuli melihat orang yang dibully itu layak untuk dibully. Maksudnya gimana? Kelihatan lemah, maka orang terpancing untuk ngebully. Kelihatan lemah, gak ngelawan. Begitu. Maka anak kita ajarkan untuk berani ngajak pada kebaikan. Misalkan nanti kalau waktu sholat, ajak temanmu sholat ya Naim. Nanti kalau ada temanmu ada berbuat jelek, ngambil barang orang lain, itu larang. Begitu. Nah seperti itu. Nah maka dari kecil kita sudah ngebiasain berjiwa berani itu anak. Tapi terkait dengan pembulian, saya seorang guru ya Bu ya, Bapak Ibu, saya seorang guru. Terkait pembulian, itu sampai dewasa pasti ada. Kasus pembulian itu dengan berbagai levelnya. Bahkan saya dengar itu dari Ustadz Firanda ini, Dr. Firanda, hafizahullah. Tetap sekolah harus keras, pembulian itu nggak boleh dilarang. Orang tua harus mempersiapkan anaknya untuk tidak dibully. Ya. Tapi ingat, pembulian akan selalu ada. Makanya sampai jadi ustadz pun tetap dibully gitu oleh umat. Meskipun anak tersebut sukses jadi seorang ilmuwan, nantinya misalkan ada yang ngebully komunitasnya atau yang lainnya ada. Makanya selain kita berusaha mencari tempat yang minim bullying, ya tempat pendidikan itu, atau menyarankan kepada sekolah untuk ditindak tegas sebagai yang pembuli, tetap itu harus kita lakukan. Tapi kita harus siapkan anak bahwa pembulian itu akan selalu ada. Kuatkan jiwa anak kita. Kan tadi saya sempat kutip ya Ustadz Firanda, saya lagi ngobrol itu, Dr. Firanda Andirja, hafizahullah, dia ngobrol, pembulian mah ada terus. Sampai jadi Ustadz pun dibully. Nah, saya ingat, oh iya Ustadz Firanda pernah dibully dulu. Kan pernah diusir itu, Ustadz Firanda berkali-kali itu. Di masjid tempat beliau ngaji itu diusir. Di kota-kota itu. Itu dibully kan? Tapi harus siap kita. Harus siapkan. Nah seperti itu. Di antaranya di sini kalau kata Syekh Abdul Razak, ini bahasa bully itu bahasa saya ya sebagai seorang guru gitu ya. Ada kan lagi rame ya pembuli.
bullying itu. Kata Pak Syekh Abdul Razak begitu ya, bahwasanya memang itu di antara tips agar seseorang itu tidak diajak oleh pihak lain. Kalau saya bacakan dulu ya, agar di sini di penjelasan Syekh Abdul Razak bahwasanya ketika seorang anak da'iyatan ilal khairi fahadhi fi haddi dzatiha takunu lahu wiqayah. Ketika seorang anak itu sudah dibiasakan biasa ngajak menjadi dai, bahasa Arabnya itu, atau bisa ngajak temannya untuk berbuat kebaikan, melarang dari kejelekan, maka ini sebenarnya akan menjadi pelindung bagi anak tersebut, ya. Akan menjadi pelindung dari kejelekan. Karena orang akan mengetahui dari anak tersebut bahwasanya anak ini sering ngajak pada kebaikan, berani ngajak pada kebaikan. Oleh karena itu orang-orang akan melihat anak tersebut itu nggak punya celah untuk dijerumuskan, gitu. Ini punya prinsip, kalau bahasa kitanya, ini orang punya prinsip, nggak bisa asal diajak jelek, keluar dari prinsipnya, gitu. Nah, dalam dunia anak pun gitu, ketika melihat seorang anak lemah, dia terpancing untuk ngebully. Tapi ketika melihat anak punya prinsip, bahasa kita ya prinsip itu, jadi dia berani ngajak, berani ngelarang, itu nggak akan berani ngebully. Kalau ada yang ngebully, maka pembuli ini pembuli yang begitu sangat buruk akhlaknya, begitu harus tindak oleh sekolah. Itu sistem yang bermain nanti, peraturan, gitu ya. Baik. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan ayat 17. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian inna dzalika min azmil umur, tetapi kata Allah dalam akhir surat di ayat 17, hal yang tersebut tadi, menegakkan sholat, ya, amar ma'ruf nahi munkar, sabar dalam itu semua, min azmil umur, hanya bisa terlaksana atau dilakukan oleh orang yang memiliki azam yang kuat, memiliki tekad yang kuat. Yaitu sempat tadi kita kutip bahwa orang atau anak kita yang bisa melakukan itu biasanya anak yang memiliki kepribadian, tekadnya kuat, gitu ya, punya prinsip. Dari kecil udah kita ajarkan seperti itu. Dan tentu Bapak Ibu, maksud dari kita ajarkan anak kita ngajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan hal-hal yang besar. Tentu kita sesuaikan dengan kebiasaan anak, dengan dunia anak, gitu ya. Ya, tadi saya contohkan waktu sholat, ajak soal anak. Teman kalau nggak mau ya biarin aja, yang penting udah ngajak, gitu ya. Kemudian juga kalau ada anak melakukan ngambil barang orang lain, kasih tahu itu nggak boleh, gitu ya. Dikit-dikit saja dengan bahasa sederhana, sesuai umur anak. Baik. Nah, kemudian ayat selanjutnya ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Nah, ini termasuk pembahasan akhlak juga. Bahwasanya di ayat yang ke-18 Allah menghikayatkan wasiat Luqman ini. Luqman mewasiatkan kepada anaknya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ada orang yang nggak mau melihat orang lain karena sombong, gitu. Memalingkan wajah dari orang lain karena sombong, gitu ya. Nah, ini langsung dibahasakan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya yang artinya jangan kau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah, kemudian diajarkan adab berjalan juga. Nggak boleh cara berjalan yang menunjukkan kesombongan. Begitu. Dari kecil sudah diwanti-wanti tentang akhlak ini. Begitu ya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ketika tadi di awal sudah kita bahas bahwasanya di antara pendidikan Luqman kepada anaknya tentang mengenal Allah, cinta Allah, takut Allah. Orang kalau cinta kan ingin dicintai oleh orang yang dicintai. Karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan gak enak.
coba ibu tepukan tangan ibu, tapi yang satu nggak mau nepuk gitu kan ngeplos, nggak ada suara, nggak enak. Tapi kalau saling menepuk, dua tangan, ada istilah bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi ditepukan satu, tangan yang lain nggak mau, kan nggak bersuara, nggak menghasilkan. Ada orang cinta kepada si B, si B nggak cinta kepada si A, A-nya cinta sama B, kan kejar-kejaran nggak jelas. Itu nggak enak. Dan saat-saat menyakitkan adalah ketika mencintai orang yang tidak mencintai kita. Itu ngeri itu. Sampai hati. Dan saat-saat yang paling bahaya dan madarat adalah mencintai suami orang. Jadi kadinya kebanyakan ibu-ibu. Ya sama bapak-bapak. Oke, jadi saat yang sangat melelahkan bagi seorang laki-laki mencintai istri orang. Itu mengerikan. Tapi katanya ada penyakitnya ibu itu. Penyakit seperti itu ya, cinta terlarang. Dan ada seorang ustadz juga bercerita kepada saya, ada seorang perempuan lagi suami istri lagi haji. Suami istri ibadah haji. Ibadah haji di tanah suci sana itu kan biasa bahkan istrinya termasuk yang udah bercadar. Melaksanakan ibadah haji ke sana dengan suaminya. Ketika tawaf atau ibadah haji atau sa'i, pokoknya di ibadah haji gitu ya. Si istri ini dengan suaminya melaksanakan ibadah haji itu melihat ada ikhwan gitu ya, bapak-bapak juga, karena udah agak sepuh, berarti bapak-bapak ya, bukan ikhwan. Ikhwan itu bapak-bapak juga. Jadi melihat bapak-bapak yang memang perhatian, temannya si suaminya ini perhatian ke ibu itu, perhatian. Wallahu alam, maka setan melemparkan cinta terlarang ini ke hati sang ibu tersebut, dan terus akhirnya memikirkan sehingga tidak akrab, tidak sakinah mawaddah warahmah dengan suaminya, tapi masih menyadari bahwa itu salah. Akhirnya konsultasi dengan ustadz yang cerita ini ke saya. Sambil mengatakan, Ustadz, mungkin kata si ibunya itu, mungkin hati saya udah cocok dengan dia. Kemudian bawa hadis, sesungguhnya ruh itu bersama dengan yang sejenis. Tak pakai dalil gitu. Nah, saya cinta melelahkan ibu. Dari mana itu terjadi? Pandangan mata, dari perhatian. Begitu ya. Padahal kalau mau dilanjutkan itu hadisnya betul ibu bapak. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, al-junud al-arwahu junudun mujannadah. Bahwasanya ruh itu bagaikan tentara. Fama ta'arafa minhu talaf wa ma tanakara minhu talaf. Jadi ruh-ruh yang sejenis maka akan akrab, cocok. Dan ruh-ruh yang tidak sejenis maka akan saling bertentangan. Diibaratkan oleh Rasul dengan tentara, karena kita tahu kan tentara itu seragam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Zaman sekarang kan loreng semuanya gitu ya. Loreng mirip barisnya bareng. Emang harus seperti itu biar kompak. Tentara itu kayak gitu. Zaman dahulu pun gitu. Ada pakaian khusus, senjata khusus di setiap detasemennya. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan tentara berbaris dengan pakaian yang sama, loreng semuanya hijau gitu ya, loreng hijau. Tiba-tiba ayah misalkan pakai loreng warna pink. Datang ikut barisan, ada bakal diusir atau ini TNI atau komunitas kamu udah beda, gak akan cocok, apalagi barisnya beda, dia barisnya mungkin agak melambai, ini mah tentara asli TNI, dia barisnya melambai, yang gak bisa, gak cocok, bakal terusir gitu ya. Begitupun ruh hanya dapat bersatu bareng akrab dengan yang sama, maka sebaik-baik kesamaan adalah kesamaan iman, pasti seragam tuh kompak kalau imannya sama. Nah, kaitannya dengan tadi, demikian juga orang yang mencintai suami istri, itu akan akrab kita dengan istri saya, bapak ibu dengan pasangan bapak ibu masing-masing ketika punya kesamaan prinsip. Jadi kalau banyak bedanya, wah cekcok wae. Tapi perbedaan akan selalu ada, hanya saja kalau kesamaannya lebih dominan, nah bahkan akrab akan saling memaklumi.
Apa kesamaan yang dominan yang akan abadi? Kesamaan agama, prinsip hidup, sampai mati akan bersama. Masalah beda, ada pakaian juga beda. Masa laki-laki pakai kerudung? Nggak mungkin. Jadi ada hal yang wajar beda, ada sifat sedikit beda. Tapi kalau prinsip keimanan manhaj sama, itu akan menyebabkan tetap bersatu. Kalau tidak ada kaitannya dengan agamanya, ini misalkan nggak dengan agama nih kesamaannya masing-masing, tapi kadang ada seorang itu tetap bersatu karena ada kesamaan tujuan. Apa itu? Ngurus anak di sana. Makanya anak itu diantara penguat hubungan suami istri. Itu. Nah seperti itu, baik. Kita lanjut ke sini. Nah oleh karena itu, nah jadi tadinya kayak tadi itu soalnya begitu meresapnya itu, soalnya apa yang kita hadapi sih. Gitu. Apa yang tadi wasbir ma'azam wala tusair khat. Jadi jangan kau palingkan mukamu. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la kaitannya dengan itu. Jadi ketika kemudian kita diajarkan cinta kepada Allah, kepada anak kita, diajarkan bahwasanya semakin kenal Allah, semakin ini Allah enggak suka syirik. Gitu dan seterusnya. Maka kemudian di akhir diterangkan juga, kau jangan malingkan muka dari temanmu gara-gara kamu ingin sombong, menganggap temanmu itu lebih rendah. Tidak boleh seperti itu. Ya kalau mau pergi pamit, gitu ya. Jangan kau palingkan. Pokoknya hal-hal yang menunjukkan kesombongan jangan. Tapi di sini dicontohkan, dan ini bagian kesombongan meskipun niatnya nggak sombong. Bahwasanya jangan kau wala tusair khaddaka linnas. Khadd itu pipi sebenarnya. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Jadi gak mau lihat sama sekali. Makanya orang kalau marah-marahan kan gak mau sering lihat. Itu palingkan muka, gitu ya. Nah ada dalam keadaan orang gak ada benci-bencian, tapi karena sombong gak mau ngelihat orang, gitu ya. Maka ketika itu jangan. Nah kalau masalah berjalan dengan sombong, itu mah kita semua tahu ya, orang sombong ketika berjalan, nah itu jangan diajarkan. Wah sombong banget, nah itu nggak boleh. Karena apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka yang sombong. Nah, kan udah diajarkan tentang cinta Allah dan sebagainya, tentang Allah maha melihat, maha dan seterusnya tentang cinta Allah. Maka selanjutnya ada yang nggak dicintai oleh Allah. Apa itu? Orang sombong. Kemudian di ayat 19, waqsid fi mashyika, dilanjutkan lagi, ditegaskan lagi bahwasanya Luqman mewanti-wanti kepada anaknya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Gitu ya. Tahu keledai Bu ya? Itu kalau dia dengar suaranya itu jelek banget. Itu kata Allah juga jelek. Allah ciptakan seperti itu. Ya dengan hikmah yang kita ketahui. Jadi menurut definisi kita, suara keledai itu jelek, tapi antara sesama keledai kan bisa ya sama aja gitu. Antara sesama keledai. Nah, seperti itu. Maka di dua ayat ini, ayat 18, ayat 19 ini penekanan kepada anak kita. Jangan sampai anak kita dari kecil dibiasakan sombong atau ada pembiaran. Itu lihat anak kita mulai jelek-jelekin temannya, jangan, kamu gak boleh gitu, harus tegas. Karena ada sebagian orang tua yang menganggap itu biasa, anak lagi sombong-sombongan gitu anak kita, langsung kita larang. Ada sebagian orang dibiarkan, ada masih anak kecil, itu tidak baik sebenarnya. Contoh, misalkan ya contoh anak-anak SD misalkan, dia udah berhasil, nilainya besar, lari-lari, ceria, semangat, senang, bilang ke kita, Bunda, lihat nilai teteh gede, Bunda, hebat ya teteh. Nah, kita ikut apresiasi, Masya Allah bagus, gitu ya. Jangan langsung jatuhkan juga, nggak boleh sombong, nggak gitu juga, gitu bahasanya. Namanya anak-anak jiwa, sebagaimana badannya rapuh, anak kecil kan itu, badannya rapuh, nggak sekuat kita. Jiwanya pun rapuh, maka perhatikan itu. Makanya nggak boleh kan anak kecil dibentak-bentak. Orang dewasa saja dibentak, sakit hati, gitu ya, merasa sakit. Apalagi anak kecil yang hatinya, jiwanya
serapuh badannya. Gitu. Tapi jangan kita biarkan rapuh ya, seperti yang tadi sempat kita bahas. Biasakan punya prinsip, ajarkan prinsip. Tapi anak kita, itu anak kecil, maka jangan jatuhkan. Kamu nggak boleh sombong ya, itu terlaknat wah. Nggak boleh gitu juga ya. Tapi kita arahkan, wah Masya Allah bagus deh. Ya ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ngasih kecerdasan ke kamu. Yuk kita kasih hadiah, yuk kita beli hadiah. Nah gitu. Jadi arahkan, harus ada pengarahan, jangan pembiaran. Ingat penekanannya di sana. Kita harus arahkan kata-kata anak kita ketika mengatakan, Bunda, yo, wah hebat ya, apa teteh udah, iya si teteh ini ya anak kita perempuan misalnya bilang gini, Bunda hebat nih teteh udah dapat nilai 100, hebat kan teteh, wah Masya Allah. Maka kita jawab, Masya Allah bagus teh, hebat. Nah itu teh dari Allah. Ya, Allah udah ngasih kamu kecerdasan. Kita kan mulai itu kan sebenarnya agak sedikit down ada, tapi kita hibur kembali. Yuk karena sudah ini, karena kamu sudah nilainya bagus, sini jajan yuk bareng. Allah udah ngasih rezeki nih. Kaitkan lagi dengan Allah, Allah, Allah. Inti dari pelajaran parenting Islami kita ini berkali-kali pertemuan adalah gimana agar kata-kata kita tidak keluh ketika mengucapkan itu. Karena berat buat diucapkan bagi yang nggak biasa. Begitu. Kalau kata sebagian orang, segala hal yang memang manfaat, bentuknya ibadah besar, itu pasti akan berat kita lakukan, meskipun seolah sederhana. Karena apa? Faktor godaan setan yang terkutuk, yang berusaha menjauhkan kita dari kebaikan. Nah, baik itu yang bisa saya terangkan terkait dengan wasiat Luqman sampai ayat 19 ya, dari ayat 12 sampai 19 ini beberapa kali pertemuan ya, Masya Allah gitu ya. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir atau yang menyimak. Baik, seperti biasa tanya jawab, tapi saya prioritaskan yang mau bertanya secara langsung silahkan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyimak di surat Luqman ayat ke-18 Ustaz. Yaitu janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Iya. Mungkin pada hakikatnya kalau orang sombong itu mungkin dia tidak tahu dari mana dia berasal dan ilmunya belum mendapatkan ilmu gitu. Iya. Jadi itu ya. Ustaz, ini saya bisa ketemu nih ya dengan orang-orang yang kalau ditegur kayaknya bagaimana ya Ustaz dia memalingkan muka gitu. Apakah kita lebih baik menghindar atau Ustaz atau mungkin Ustaz atau salaman Ustaz ya? Iya. Hanya nempel saja gitu. Tidak ada rasa hati itu bersatu gitu loh. Sedangkan kalau salaman itu kayaknya harus bahkan katanya ada yang mengatakan jangan sampai dilepas biar dosa-dosanya berguguran. Ini yang ada dan salam itu hanya nempel gitu. Jadi kita kesannya, ini bagaimana? Nah, bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu dan bagaimana menghadapi orang-orang yang kita melihat dia itu ada kesombongan, apakah kita menghindar, tidak menegur dia atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Oh iya Ibu, yang seperti itu sering ya. Baik saya juga pribadi menemukannya. Kita semua kemungkinan besar pernah. Hanya saja ayat ini adalah wasiat, bimbingan bagi yang mau mengamalkan gitu ya. Bagi yang kuat keimanannya, kemudian punya ilmu tentang ini. Nah, adapun kita yang sudah berilmu, maka kita jangan berbuat seperti itu. Artinya bisa jadi orang tahu yang melakukan kesombongan tadi karena bisa jadi karena belum tahu ilmunya, atau bisa jadi sudah tahu tapi memang berat mengamalkannya bagi dia. Karena dari kecil sudah nggak dibiasakan. Jadi ketika punya ilmu butuh lama lagi pembiasaannya. Kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap kita gimana? Kita amalkan tetap, karena kan kita nggak boleh sombong, maka kita amalkan itu. Bukan berarti kita ketika tidak sombong mengharuskan orang lain pun nggak sombong pada kita.
Gitu. Dalam artian ketika kita melakukan ayat ini, mengamalkan ayat ini untuk tidak berbuat sombong dengan rincian yang tadi disebutkan, maka meskipun orang lain sombong kepada kita, tetap kita diperintahkan untuk tidak sombong. Artinya, ketika yang tadi Ibu contohkan, kita salaman, udah ngajak salaman, kan seharusnya agak erat gitu ya. Emang dalam hadis disebutkan, jadi ketika orang bersalaman itu, maka berguguranlah dosanya selama dia tetap bersalaman itu. Gitu. Namun juga, itu bukan di hadis tersebut, bukan perintah kita memperlama salaman, terus salaman gitu ya, selama dulu kajian teh. Biar makin banyak dosa berguguran, gak seperti itu. Tapi maksudnya ketika kita salaman, itu berguguran. Ketika kita salaman dan tangan saling menempel, begitu. Dosa itu berguguran. Gitu. Nah kemudian Ibu, maka ketika kita menghadapi orang seperti itu, biarkanlah dia dengan sifatnya itu. Kalau memang kita nggak bisa menasehati, beda kalau kita nasehati, misalnya yang seperti itu adalah anak kita yang masih kecil, bisa kita kasih tahu. Salaman teh asal, kita tarik dulu, pegang dulu anaknya kalau masih anak kecil ya, cucu misalkan, pegang, kok cepat pegang. Adek, ini salaman tuh kayak gini ya caranya. Dia akan dengar kita, apalagi sambil disalam tempel gitu ya. Nah, mau dikasih jajan salaman ini nih caranya nih, salaman tuh yang baik, lihat orangnya, salaman tapi wajah ke sana gini, ada yang gitu ya Bu ya. Jadi salaman gitu, tapi wajahnya sambil lihat ke pinggir kemana gitu, nggak mau lihat kita. Ada sebagian itu akhlak yang tidak baik. Nah, sikap kita yang sudah tahu, maka kita tetap salaman. Kalau bisa dinasehati, misalkan anak kecil kita, cucu kita kayak tadi, sambil kita pegang agak erat, nah ini salaman tuh harus kayak gini ya, sambil lihat ke ibu, gitu. Nah, seperti itu. Saya kepada murid saya misalnya seperti itu. Salaman itu kalau sun tangan, sun bukan diadukan ke jidat. Itu kan jidat itu pergi kan. Nah, karena itu murid kan saya bisa menasehati. Pas salaman bahkan diumumkan di kelas, nah kini salaman itu disun yang baik. Kemudian juga jangan tergesa-gesa. Nah, selesai baru pergi. Nah gitu. Tapi kalau orang lain yang emang kita sudah nggak bisa gitu ya, karena memang dia lebih, misalkan atasan kita atau orang yang lebih dari kita dalam hal yang menurut dia lebih gitu ya, maka ketika itu salaman dan dia berbuat seperti itu, tetap kita salaman, berusaha baik. Dan dia misalkan masih sombong, ya biarkan saja, semoga Allah memberikan hidayah. Meskipun tidak melalui kita, karena kita mungkin tidak akan didengar oleh dia, mudah-mudahan ada orang lain yang tepat yang bisa memberi nasihat. Nah gitu ya. Nah itu, jadi kesombongan mereka tidak menggugurkan kewajiban kita berbuat baik, tetap begitu ya. Kecuali ada kecualinya. Kalau kesombongannya itu ketika bertemu kita dia semakin berbuat dosa, maka mendingan kita jangan bertemu, agar dia tidak semakin berbuat dosa. Contoh, ada masalah dengan kita. Ketika kita bertemu, misalkan dia malah akan memukul kita, bahkan membunuh, nauzubillah min dzalik. Kan itu dosa bagi dia. Beda kalau nggak ketemu kita, dia nggak akan berbuat zolim, memukul-mukul kita. Maka dari itu, tidak perlu kita bertemu dengan dia. Sampai nanti lihat keadaan, kalau ketemu, mau baikan, mau islah ya, berdamai, di waktu yang tepat, nah gitu, boleh kita menghindar. Begitu ya, seperti itu. Oleh karena itu dilihat, kalau misalkan bisa. Contoh lebih sederhananya, kalau mukul itu besar ya, perkara besar, maka kita mendingan jangan ketemu. Kalau kita ketemu sama dia, misalkan dia tiba-tiba langsung mencaci maki dengan kata-kata kotor dan kasar. Mukul mah enggak, tapi mencaci maki. Dan dia semakin dosa kan, maka jangan ketemu dulu ketika itu. Gak usah salaman sama dia, menghindar saja. Karena dia akan mencaci maki, dia berbuat dosa lebih besar. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau menyebabkan dia berbuat dosa, maka kita mendingan gak usah salaman dengan dia, menghindar aja dulu. Tapi kalau dengan kita ketemu dia mau salaman, hanya saja salamannya kayak tadi gitu ya, cuek, sedikit, sebentar gitu aja, maka tetap kita bertemu, mudah-mudahan dia akan semakin respect dengan usaha kebaikan yang kita lakukan. Ada ibu yang lain yang mau bertanya? Tidak ada.
Baik, ada di sini di tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara membaca hadis yang benar? Apakah harus sama dengan cara membaca Quran, memakai hukum tajwid? Jawabannya tidak perlu memakai hukum tajwid ketika kita membaca hadis. Ya, ketika kita membaca hadis tidak perlu memakai tajwid karena tajwid itu hanya ada di dalam Al-Quran. Karena membaca tulisan Arab dengan tajwid itu hanya diterapkan di dalam Al-Quran. Min aina anta itu kan bahasa Arab, bukan ayat Quran gitu ya. Min aina anta itu artinya dari mana kamu gitu. Min aina anta, maka tidak perlu orang memakai bahasa Arab dengan ditajwidkan. Misalkan mil aina anta. Ibu yang nggak tahu bahasa Arab saja kan pengen ketawa. Orang Arab semakin ketawa, Bu. Dan itu saya lakukan dulu ketika belum tahu. Kita masih di pesantren gitu kan, bisa ada ini Arab, bahasa Arab gitu. Saya baru masuk di rumah biasanya baca tulisan Arab itu baca Al-Quran saja. Kitab-kitab enggak, paling ngomong bahasa Arab enggak. Maka ketika belajar bahasa Arab, bacanya cara baca Quran tuh diketawain satu kelas sama ustadznya juga dulu, sama kiainya. Nah, dan memang ternyata semakin kesini kita tahu bahwasanya membaca tajwid dalam tulisan Arab itu khusus dalam Al-Quran. Kalau di dalam hadis tidak perlu. An-nazafat, misalkan at-tuhuru syatrul iman. Gitu ya. Kemudian sabda Rasul, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Gitu. Enggak perlu kita bacanya man ahdatsa fi amrina. Ini hadis, maka tidak perlu seperti itu. Nah, seperti itu ya. Wallahu alam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, apakah jika kita sedang ngobrol membicarakan sebuah hadis lalu kita lupa keseluruhannya, bolehkah sebatas yang kita hafal ingat dan bolehkah artinya saja yang dibacakannya? Jawabannya boleh. Kalau hadis boleh. Ketika kita membaca hadis, baik tulisan Arab maupun terjemahannya, itu tidak ada pahala kata per kata, huruf per huruf. Kalau hadis. Tapi pahalanya adalah pahalanya menyampaikan hadis Nabi atau mempelajari agama gitu ya. Tapi kalau Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ayat Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, kita nggak tahu artinya gitu ya. Kemudian juga kita nggak tahu tafsirnya, tapi kita baca saja seperti itu, tilawah, sedang baca Quran. Maka tiap hurufnya dapat pahala sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alif pahala, lam dapat pahala, mim pahala, gitu kata Rasul, dirinci. Bahwasanya membaca Al-Quran itu akan dapat pahala. Tidak aku katakan bahwasanya dapat pahalanya itu dengan mengatakan alif lam mim satu pahala, enggak kata beliau. Tapi pahalanya itu adalah alif dapat pahala 10 kebaikan, lam, jadi per huruf. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga hadis yang baru saya sebutkan kan bukan Arabnya, tapi terjemahannya. Karena menyingkat waktu gitu. Kalau ibu misalkan lupa Arabnya, tapi terjemahannya hafal, boleh disampaikan seperti itu. Dan pahalanya bukan pahala per huruf, beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau ngerti atau tidak ngerti, artinya tetap pahalanya besar. Tapi kalau hadis, Bapak Ibu baca hadis Arabnya saja, gak tahu artinya, itu gak dapat pahala kalau cuman baca doang. Beda dengan baca Al-Quran. Itulah bedanya hadis dengan ayat Al-Quran, meskipun sama-sama Arab. Ada yang bertanya, apakah ada zikir utama yang dibacakan di setiap waktu? Jawabannya ada. Apakah ada zikir utama yang dibacakan setiap waktu? Ya ada, zikir utama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah ini kapanpun lagi diam, la ilaha illallah, gitu, la ilaha illallah, seperti itu.
Lagi berbaring, la ilaha illallah. Boleh. Kalau mau yang afdolnya saja. Namun juga syariat Islam memfasilitasi bagi orang yang mau berzikir dengan lafaz yang lain. Ada seorang yang memang dia nggak bosan, misalkan la ilaha illallah terus aja sehari-hari, la ilaha lagi diam, la ilaha illallah lagi diam gitu ya, la ilaha illallah. Ada orang yang memang bisa seperti itu, tapi banyak orang yang memang ada rasa bosan, la ilaha illallah udah ribuan kali misalnya 6 sehari la ilaha illallah, tapi sambil beraktivitas ya, sambil beraktivitas. Ya, dalam artian misal lagi naik motor la ilaha illallah sambil nunggu ayat, sambil ngobrol, sedang ngobrol makan nggak bisa, saya juga sekarang sedang menjelaskan nggak bisa sambil la ilaha illallah gitu ya, tapi sedang ada jeda diam ngobrol, lagi kerja yang memang kita masih bisa melantunkan zikir itu, tetap ucapkan zikir itu gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian bosan, ubah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah gitu. Zikir mutlak itu namanya ya. Nah itu, jadi adapun yang paling utama adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Ada yang bertanya, bagaimana menyikapi menghadapi tetangga yang menyebabkan fitnah tentang kita? Apakah mendiami tetangga tersebut, mendiamkan mungkin ya? Mendiamkan tetangga tersebut sudah cukup? Pernah coba tabayun tetapi malah seolah kita yang terlihat jahat. Maka ya, ketika tetangga tersebut harus kita diamkan, karena kalau kita hadapi malah dianggap jelek, maka boleh kita diam gitu. Hanya saja jangan sampai ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk saling mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari, itu dilarang, bisa menjadi dosa kecuali ada alasan. Jadi kita punya masalah sepele misalkan, tidak ada kaitannya dengan agama, sepele sebenarnya, tapi sering diemin bisa bertahun-tahun, ini dosa. Kalaulah itu harus terjadi karena kita hidup bermasyarakat, tentu ada masalah, maka syariat memakluminya 3 hari diam-diaman. Tetapi kalau ada alasan, boleh sepanjang masa. Kalau kaitannya dengan para ulama, misalkan seorang yang memang orang tersebut, Ibnu Umar pernah mendiamkan anaknya karena melanggar hadis dan menantang. Ini ujian bagi sahabat mulia ini ya, Abdullah bin Umar. Asalnya gini, Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi, pernah menyampaikan hadis la tamna'u ima'akumul masajid. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah kalian melarang ahwat ya, para perempuan itu untuk datang ke masjid. Kan perempuan mah lebih utama sholat di masjid gitu ya. Ini pembahasannya di rumah gitu ya. Lebih utama di rumah perempuan mah. Tapi kata Rasul di lanjutan hadisnya, tapi kalau ada ibu-ibu perempuan yang mau sholatnya ke masjid, jangan dilarang gitu. Itu ada hadis larangan melarang ibu-ibu yang mau ke masjid ikut sholat berjamaah. Tapi kalau misalkan mau memilih nih ibu-ibu, diterangkan oleh Rasul yang terbaik memang ibu-ibu mah di rumah, standby gitu ya, di rumah. Nah kemudian ada ketika hadis itu disampaikan, ada salah seorang anak dari Abdullah bin Umar, banyak anaknya, tapi ada satu yang mengatakan, dan anaknya ini protektif banget terhadap istrinya. Anaknya udah gede, punya istri, tapi ini perhatian protektif, jadi dikekang gitu. Maka dia berkata nih anaknya Abdullah bin Umar teh, demi Allah saya tetap akan melarang istri saya untuk ke masjid, kayak gitu. Karena ada sebagian suami yang protektif. Udah disampaikan hadis, jangan kata Rasul melarang perempuan yang mau ke masjid, jangan, biarkan dia kalau ke masjid ya, ke mall berarti diantur, ke masjid dilarang misal gitu. Ya, kita kembali ke hadis ini. Maka bersumpahlah anaknya itu seperti itu, emang salah nih. Maka marahlah Abdullah bin Umar, marahnya bukan karena pribadi, tapi marahnya adalah kok bisa hadis disampaikan malah menyanggah gitu ya. Kan tadi kata hadis Rasulullah bersabda, janganlah kalian melarang para perempuan itu yang mau datang ke masjid, biarkan. Kemudian anaknya Abdullah bin Umar bilang, demi Allah saya akan melarang istri saya untuk ke masjid.
Menantang kan? Marah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi ini. Demi Allah, la ukallimuka abadan. Demi Allah, aku tidak mau bicara dengan kamu selamanya. Dan benar selamanya sampai mati meninggal tidak mau bicara dengan anaknya ini. Karena apa? Ini perkara besar menurut ulama ya. Hadis Nabi udah disampaikan, kok malah begitu kamu? Gitu ya. Udah gak usah bicara lagi. Ada yang seperti itu. Nah ini tahdzir istilahnya dalam bahasa agama, mentahdzir karena perkara agama yang dilanggar nantang-nantang lagi gitu ya. Berarti ini udah nggak layak untuk diajak muamalah lagi. Rasul aja ditentang apalagi yang lainnya gitu. Nah kemudian ini terkait dengan ibu tetangga gimana, dilihat aja misalkan bagaimana menyikapi tetangga yang menyebarkan fitnah tentang kita. Jawabannya ketika fitnah yang dimaksud barangkali menyebarkan kebohongan tentang sesuatu yang kita tidak lakukan gitu ya, menyebarkan image jelek padahal kita tidak melakukan kejelekan itu tapi disematkan ke kita. Maka jawabannya kita harus tabayun pertama. Ketika kemudian tabayun kata penanya, tetapi malah seolah kita yang terlihat jahat, kita tabayun dulu. Kalau memang nggak ngasih penjelasan berarti selesai kewajiban kita tabayun, udah selesai, maka kemudian tinggal kita tidak menanggapi. Karena Allah berfirman wa a'rid 'anil jahilin. Dan hendaklah engkau berpaling dari orang-orang yang memang jahil. Jahil itu artinya bodoh ya dari agama. Akhirnya mereka melakukan penyimpangan. Nah, ada perintah dari Allah untuk kita menghindar saja. Sampai kapan itu? Gak perlu selamanya. Bisa jadi ada suatu momen yang mana dia butuh bantuan kita bantu. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Gitu. Ada momen dia melewati kita atau kita melewati dia, kita tetap ucapkan salam. Tidak dijawab Ustaz, tetap kita ucapkan salam karena muslim barangkali dia. Masalah jawab tidaknya terserah dia. Begitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian ketika fitnah itu tersebar dan itu bohong, seharusnya kita menjelaskan juga. Ketika fitnah itu disebarkan secara umum, maka kita jelaskan secara umum kepada khalayak umum bahwa itu tidak baik. Karena kalau kita diam, maka kejelekan, kebohongan yang tersebar akan dianggap kebenaran. Oleh karena itu minimal kita juga umumkan itu tidak benar. Terserah masyarakat mau percaya mau enggak. Yang penting kita sudah klarifikasi begitu. Maka nanti semoga Allah memudahkan kalau kita sudah sesuai aturan itu. Masih banyak pertanyaannya Ibu, ditutup aja gitu ya. Apa hukumnya jika kita sebagai anak tidak tahu apakah kita dipasang jimat atau susuk pada tubuh kita oleh ortu kita? Dan apakah kita berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Rasul bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku ketika mereka berada di tiga hal. Apa itu? Al-khata', keliru, nggak sengaja. Dia berbuat salah tapi nggak sengaja gitu. Atau bisa jadi karena belum tahu. Gitu ya hukumnya. Wan nisyan atau lupa. Nggak sholat subuh tadi, ketiduran, lupa gitu ya. Nggak biasanya ketiduran sampai jam segini baru ingat. Astagfirullahaladzim, tadi belum sholat subuh gitu ya. Nggak dosa, tapi buru-buru. Kalau ingat, segera sholat. Gitu ya. Wa mastukrihu alaihi, atau karena dipaksa. Masih kecil kita nggak tahu, dipasangin susuk misalkan. Kita dipaksa, nggak bisa menolak dulu teh misalkan ya, maka itu nggak dosa. Kemudian bagaimana cara menghilangkannya dari tubuh kita? Jawabannya Bapak Ibu, amalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus belajar akidah keyakinan yang benar, ikuti pengajian yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Terus amalkan zikir pagi dan petang. Pokoknya amalkan sunnah-sunnah Nabi, zikir pagi dan petang, banyak zikir, baca Quran. Itu kan sunnah-sunnah Nabi. Mau kita dapat susuk, ditempeli susuk atau enggak, itu makan sunnah. Tapi bagi yang ditempelin yang kayak gituan, maka kebutuhan untuk mengamalkan sunnah itu lebih besar lagi. Ada ustadz juga yang bercerita ke saya, ini bukan pengalaman saya. Jadi ada seorang jamaah yang dia itu dulunya pakai susuk di wajahnya. Kemudian dia terus ikut dapat hidayah, ikut kajian Ahlus Sunnah bersama para ustadz Ahlus Sunnah. Terus belajar tauhid, pas ikut kajian tauhid kalau nggak salah, tauhid itu tentang akidah yang benar. Lagi duduk gitu ya, mencatat, memperhatikan, tiba-tiba
di catatannya itu, di bukunya itu lagi nyatat gitu ya, kan tungkul ya, apa tungkul tuh? Ya merunduk ke arah buku gitu ya, lagi nulis gitu ya. Tiba-tiba ada yang jatuh ke bukunya, semacam batu akik gitu, gitu ya. Nah iya, ada yang jatuh. Ternyata jimat yang dimasukkan ke wajahnya itu keluar sendiri, nggak perlu pakai puasa mutih, puasa apa gitu ya, nggak. Karena apa? Ya setan nggak tahan berada di suatu jiwa yang disinari tauhid yang benar, keyakinan yang benar. Dia nggak akan kuat. Begitu ya. Jadi makanya tadi bagaimana cara mengeluarkannya, nggak perlu kita ke dukun lagi, nggak perlu. Nggak perlu misalkan ibu cari-cari ahli ruqyah untuk ini, nggak perlu. Pelajari dan amalkan tauhid, ajaran Islam. Kapan kita harus diruqyah? Ruqyah syar'i ya, sesuai sunnah. Ada juga. Ketika kita udah nggak bisa melaksanakan amalan sunnah tersebut, udah nggak bisa, karena ada keadaan tatkala seseorang itu kena guna-guna, misalkan santet, dia nggak bisa bergerak sama sekali, sakit, nggak bisa bergerak dengan cara yang tidak jelas. Apalagi misalkan ada orang yang ngaku, saya udah nyantet kamu, maka ketika itu silahkan diruqyah. Karena dia mau zikir juga susah gitu ya, sakit, udah nggak bisa, maka butuh dibantu orang lain. Nah itu. Tapi kalau sekarang masih bisa ngaji ke sini gitu ya, ibu bisa mengcounter dengan diri sendiri, bahkan itu lebih baik daripada oleh orang lain. Karena nanti juga kalau diruqyah oleh orang lain juga sama, syarat pentingnya adalah mau sembuh nggak gitu ya. Amalkan ini, mau sembuh nggak? Ayo kita dengarkan, amalkan ini, gitu pasti itu. Sama kita datang ke dokter juga, bukan karena usapan dokter kita sembuh, tapi apa? Dengan sebab dikasih obat. Kalau kita nggak mau juga minum obat, ya percuma. Harus siap dulu dari diri kita. Ya, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga harus sesuai dengan apa yang Allah tidak melanggar apa yang Allah larang. Gitu ya. Nah itu terkait dengan susuk tadi. Jadi teruslah ibu, kalau yang mengalami ini adalah yang juga hadir ke sini, jadi terus belajar Al-Quran dan Sunnah. Pengobatan dengan diri sendiri ya itu lebih mujarab daripada kita harus cari orang ruqyah. Bahkan itu makruh hukum asalnya ruqyah. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Ya silakan. Ya. Ada seseorang jadi ada dua orang nih mengatakan sesahihnya bahwa di diri dia itu ada jin, di dalam tubuh dia itu ada jin. Nah sehingga sohibnya itu bagaimana untuk menjawab itu loh dengan pertanyaan beliau tadi itu bagaimana Ustaz? Jadi sohibnya itu bilang ke dia itu di tubuh kamu ada jin gitu. Iya. Gimana? Terus beliau bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan sohibnya itu gitu? Iya, pertama jawab aja, kok tahu gitu ya. Saya indigo, ya jawabnya sohibnya itu. Saya indigo, naon deui yang indigo. Ada indra keenam ya Ustaz ya? Iya, 6,5 orangnya. Indra keenam. Bagaimana kalau seperti itu? Jawabannya sebenarnya yang indra keenam itu, itunya dianya yang sedang ditempeli jin. Karena orang normal berapa panca indranya? Ya panca. Itu orang normal. Berarti kalau 6 berlebihan. Coba lihat jari ibu. Normalnya 5 ya. Coba kalau 6 normal enggak? Enggak. Jarinya 6 nih saya. Satu tangan. Jadi sempurnanya manusia itu jarinya 5, kalau tangan satu tangan gitu kan. Indranya 5, panca indra. Kalau dilebihin jadi nggak normal gitu ya. Nah, makanya yang ngaku-ngaku bisa lihat itu yang bisa lihat itu sedang harusnya diruqyah. Atau yang paling utama tadi disebutkan dia segala baca amalan-amalan sunnah. Karena dia sebenarnya sedang ditempeli jin. Karena jin itu berdasarkan nas Al-Quran ya tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, min haitsula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 27, ketika Allah menjelaskan tentang setan,
Kemudian Allah di tengah ayatnya berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluh. Sesungguhnya setan itu melihat kalian, setan itu dengan kelompoknya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang tidak bisa kalian lihat. Jadi setan itu melihat kita, setan jin, dan kelompoknya itu melihat kita dari arah yang memang kita manusia nggak bisa melihat mereka. Kata siapa? Kata Allah. Nggak bisa lihat. Tapi Ustadz bisa lihat. Tapi Ustadz, orang tersebut bisa lihat, punya indera ke-6,5 gitu ya. Misalkan. Maka kita jawab, berarti orang tersebut sedang ketempeli setan. Setan ada di matanya, sehingga seolah-olah melihat setan. Karena setan yang benar itu nggak bisa dilihat. Dan setan, jin, itu bisa dilihat oleh orang ketika setan tersebut berubah wujud menjadi bentuk lain. Ketika setan berubah wujud menjadi manusia, menjadi hewan, menjadi anjing, kalajengking, ular, itu orang bisa lihat. Menjadi anjing hitam, biasanya kata Rasul gitu, anjing hitam itu adalah setan biasanya. Jadi setan kalau jadi anjing warnanya hitam biasanya seperti itu. Atau menjadi kalajengking dan hewan yang lain, itu baru bisa kelihatan. Atau bisa juga berubah menjadi pocong, kuntilanak, ya, yang cantik atau tidak. Kemudian juga genderuwo, tuyul. Nah, ketika berubah jadi itu baru bisa kelihatan oleh sebagian orang, tapi itu mah orang yang ketempelin oleh setan biar sefrekuensi. Setan dengan setan saling melihat. Paham? Dan saya bisa leluasa mengatakan itu karena saya mantan. Mantan yang kayak gituan. Dulu pesantren kan macam-macam yang saya pernah pelajari, tapi semua itu adalah kesengsaraan, bukan kebanggaan. Gitu ya. Orang yang kayak gitu biasanya telat mikir. Itu sohib yang ibu ceritakan tuh biasanya nilainya jatuh di sekolahnya. Atau ketinggalan, atau sendiri aja, atau caludi. Iya. Iya, kekurangan itu, Bu. Dia bisa melihat dari orang lain banyak jin. Iya, itu teh sedang kemasukan jin orang yang lihatnya. Seperti itu. Jadi gimana jawaban kita ya? Ketahuilah Ibu bahwasanya ketika kita dikabari gitu oleh orang yang ngaku indigo, kita cuekin saja. Kita cuekin saja. Dan kalau kita bisa menasehati, misalkan kalau orang itu adalah misalkan orang yang bisa kita ajak ngobrol, oh, ayo kita sama-sama zikir bareng mengamalkan zikir pagi petang yuk gitu ya. Gitu aja, kita sama, kita kalau misalkan kita emang sehat-sehat saja kemudian kita dapat pahala besar, tapi kalau dia selain pahala juga bermanfaat agar jin-jin yang menempel di matanya itu atau di jiwanya, di kepalanya itu hilang. Karena biasanya orang yang seperti itu dia sedang digandrungi oleh jin seperti itu. Dan misalkan tuyul dan sebagainya atau bentuk hitam yang ada di kita yang dilihat oleh dia, itu adalah setan yang sedang menjelma atau merubah diri jadi bentuk hitam seolah-olah dia melihat menempel ke kita. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, biasanya orang yang terus bergumul dengan itu hidupnya nggak maju, tersendat-sendat karena dia dihantui oleh kehidupan yang bukan di dunia ini. Jadi orang udah sukses, bisnis kerja, dia masih kayak gituan. Mikir gua. Makanya hilangkan itu. Untuk setan, menyikapi setan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat, ya, setan jin maksud saya. Pernah ada seorang sahabat itu ke Tajong gitu, ke Sandung gitu ya. Mau jatuh sandung, dia bilangnya gini, ta'isa syaitan. Bahasa Arab artinya apa? Gara-gara setan, ya mah gitu-gitu. Kasar memang. Didengar oleh Rasul, kan ini masih pendidikan kepada para sahabat. Rasul bisa menasihati sahabatnya. Jangan kau katakan itu. Jadi kalau kesandung, mau jatuh, jangan kau katakan, wah ini setan terkutuk. Gitu ya. Ada kebiasaan gitu orang Arab. Jadi nyalahin setan. Maka kata Rasul, jangan kau katakan seperti itu. Karena kau mengatakan seperti itu, setan akan menjadi semakin besar, senang, ya, berbesar kepala dan benar badannya besar menjadi sebesar rumah katanya. Tapi kau kalau mengucapkan ketika kesandung atau apa gitu ya, mengucapkan bismillah,
maka setan akan semakin mengecil sampai seperti nyamuk kecilnya. Dan emang setan itu badannya bisa mengecil, merasa kecil dan badannya pun kecil, terhina. Tapi kalau membesar itu merasa diapresiasi. Karena apa? Ketika orang misalkan menyalahkan setan dan dia jatuh. Jadi setan itu seolah-olah mengatakan, tuh kan dia bisa bahaya gara-gara aku gitu ya. Maka merasa berhasil, gedean dan berhasil. Senangnya setan tambah gede badannya. Tambah gede. Nah, artinya apa? Makanya terkait dengan jin setan itu jangan digubris. Ketika misalnya tadi ada mengatakan misalnya teman yang dia indigo bilang ke kita, sebenarnya kamu ada yang ngikutin loh itu. Udah kita tepis aja. Apa? Iya apa? Emang kenapa gitu? Ya udah gitu aja. Saya mau zikir dulu gitu. Cuekin aja. Karena kalau kita menganggap bahwasanya itu benar dan kemudian kita merasa, gimana ini? Apa yang terjadi? Setan merasa berhasil. Tuh, makin gede. Tapi caranya adalah ditepis, dan itu yang juga dulu kita pelajari. Saya pribadi pelajari. Jadi kalau menyikapi uka-uka gitu ya, jin genderuwo dan sebagainya, kalau seandainya lihat dan sebagainya, kita anggap gak lihat aja, cuek aja. Kita cuekin seolah-olah gak lihat. Akhirnya kan jadi film Korea kan gitu. Film Korea gitu ya, ya juri gitu ya, ketemu dengan orang manusianya pura-pura nggak lihat, kan merasa dicuekin begini. Tapi itu bohong ya di Korea itu. Baik, seperti itu. Jadi menyikapinya adalah jangan digubris, bahasa tegasnya seperti itu. Ya. Alhamdulillah pertanyaan udah habis atau lupa ya. Kayaknya ada pertanyaan yang lain, tapi kebanyakan Ibu dan waktu sudah mau habis, kita tutup saja. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang lain kita membahas kitab yang lain ya Bu ya. Semoga bermanfaat dan semoga saya pribadi bisa mengamalkannya, dan juga bagi semua kaum muslimin yang menyimak ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Salam. Waalaikumsalam. Insyaallah. Pak. Alhamdulillah. Nanti langsung pamit, Pak. Iya, dia. Kali ini ada paringan jemput. Oh, gitu. Punten hatur lumayan. Turun, Bu.